Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, ketemu lagi saya di sesi 6 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ari Rumiati. Saat ini saya mengajar di kelas 4 di SD Negeri 66 Kota Jambi. Baik, pada sesi ke-6 ini kita kembali lagi membahas tentang gender. Nah ya, gender ini memang menjadi topik yang sangat hangat saat ini. Baik, nah kesetaraan gender sendiri itu adalah kondisi di mana anak laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan serta akses terhadap sumber daya yang sama rata. Jadi tidak ada pembedaan antara anak laki-laki maupun perempuan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama di sesi 6 ini. Bagaimana Anda sebagai seorang guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa. Baik, nah sebagai seorang guru pendidikan dasar, saya dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender ini. Pertama, saya mencoba untuk menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Saya akan mengajarkan pada siswa, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama, baik itu dalam belajar, berpartisipasi dalam kelompok, ya. Contohnya saya sering melakukan proyek. Jadi proyek atau proyek di kelas itu saya membebaskan anak-anak baik pun laki-laki ataupun perempuan untuk memimpin kelompok mereka untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Itu yang saya lakukan di dalam kelas. Yang kedua, menghindari stereotip gender dalam pembelajaran. Nah, terkadang dalam bahan ajar itu kita di teks sering sekali menggambarkan tentang peran anak laki-laki dan perempuan. Contohnya, anak laki-laki itu selalu memilih pekerjaannya yang berat-berat seperti pilot, ilmuwan, sedangkan untuk perempuan lebih cenderung memilih untuk sebagai perawat ataupun guru. Nah, hal ini yang harus kita hindari dalam dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki harus kerjanya yang berat, cocok untuk laki-laki, yang ringan untuk perempuan tidak boleh, karena maupun perempuan untuk menjadi pilot ataupun ilmuwan juga saat ini sudah bisa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas suasana kelas yang aman dan menghargai perbedaan. Nah, saya ini akan menumbuhkan budaya saling menghormati antara siswa dan mendorong mereka untuk menghargai teman tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, atau kemampuan. Jika terjadi perundungan terkait gender, saya akan menganiaya saya akan coba untuk menanganinya dengan pendekatan edukatif dan empatik. Yang keempat, mengintegrasikan pendidikan karakter dan empati melalui kegiatan pembelajaran tematik. Saya dapat menanamkan empati, saling menghormati, dan kesadaran akan keberagaman. Misalnya melalui diskusi, bermain peran, ataupun proyek sosial yang menumbuhkan sikap saling memahami. Yang kelima, yaitu memberikan teladan dan refleksi diri sebagai guru. Sebagai pendidik, saya harus menjadi contoh yang bersikap adil kepada anak didik dan tidak memihak, ya. Tentang anak perempuan, terus saya lebih memilih membela anak perempuan, tidak. Jadi saya tidak akan melakukan hal itu sehingga membuat kesetaraan gender tidak rata. Baik, untuk menjawab soal nomor 2, yaitu strategi konkret yang dapat saya lakukan, yaitu saya menggunakan bahasa dan materi yang netral gender. Jadi hindari stereotip gender dalam percakapan sehari-hari maupun dalam materi pembelajaran. Gunakan kata-kata inklusif seperti mereka, daripada, dia, atau dia saat merujuk
pada seseorang secara umum dan pastikan materi pembelajaran menunjukkan peran gender yang beragam, tidak bias. Selanjutnya yaitu dengan dorongan interaksi antar gender. Jangan memisahkan siswa yang berdasarkan gender untuk kegiatan seperti olahraga dalam berbaris, kemudian dalam kelompok project. Gabungkan saja mereka dengan maupun laki-laki atau perempuan, gabungkan saja jadi sehingga mereka bisa untuk bekerja sama dalam tugas dan kegiatan berkelompok. Kemudian berikan teladan, jadi saya, guru dan staf lainnya yaitu menjadi panutan untuk kesetaraan gender. Ini termasuk cara berinteraksi kepada siswa dan pemimpin kegiatan sekolah. Libatkan orang tua, adakan sesi khusus untuk orang tua agar mereka juga memahami pentingnya kesetaraan gender dan mendukungnya di rumah. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengatasi pendekatan ini? Pertanyaan ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan ini dan bagaimana Anda merencanakan dan mengatasinya? Nah, tantangannya ini. Yang pertama adalah adanya stereotip dan budaya patriarki yang masih kuat. Nah, di lingkungan sekolah, orang tua dan masyarakat masih memiliki pandangan tradisional tentang peran laki-laki dan peran perempuan, sehingga sulit menerima pembelajaran dengan penekanan kesetaraan gender. Nah, rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan kelas dan kegiatan sekolah untuk melaksanakan tujuan pendidikan kesetaraan serta memanfaatkannya bagi perkembangan anak. Kemudian kurangnya pemahaman guru atau tenaga pendidik lain tentang isu gender. Tidak semua guru sadar bahwa cara mengajar dan memberi contoh kita itu bias gender. Nah, maka yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan pelatihan, webinar, ataupun dengan melakukan kombel. Nah, kalau untuk di sekolah saya biasanya sebulan sekali itu kami melaksanakan kombel. Nanti di sana kita akan membahas tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan gender agar dapat diterapkan di semua kelas. Yang ketiga, perilaku siswa yang masih terpengaruh dengan pandangan gender yang tradisional. Misalnya, anak laki-laki enggan berteman dengan temannya yang perempuan, baik itu dalam proyek, menari, ataupun merapikan kelas. Nah, rencana yang akan saya lakukan adalah menggunakan kegiatan kolaboratif yang melibatkan semua siswa tanpa membedakan peran berdasarkan gender serta memberikan apresiasi yang seimbang kepada semua anak. Yang keempat yaitu keterbatasan bahan ajar yang sensitif gender. Nah, banyak sekali buku dan media pembelajaran yang masih menampilkan peran gender. Baik, nah ini saya akan mencoba menyeleksi bahan ajar dengan menambahkan contoh ataupun cerita yang menampilkan peran serta tentang laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Baik, itulah jawaban yang sudah saya berikan pada sesi 6 ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.